Oke? Di Yakobus 5 ayat 7 dikatakan, bersabarlah sampai kedatangan Tuhan. Lihatlah, petani ya, pemilik kebun ini menunggu untuk buah-buahnya dipanen. Dia menunggu untuk buah-buahnya dipanen. Dan dia panjang sabar untuk menunggu buah-buahnya. Sampai setelah dia menerima hujan awal dan hujan akhir. Artinya, dia sementara sabar menunggu buah, dia tahu buahnya nggak akan keluar, kecuali dia terima hujan awal dan hujan akhir. Artinya hujan awal dan hujan akhir ini adalah hujan yang mendahului dipanennya buah ini. Okay? Harus ada hujan awal dan hujan akhir, baru bisa dipanen buahnya. Oleh sebab itu dia tunggu. Oleh sebab itu dia menunggu. Oke. Sekarang kita ke kisah 1 ayat 4. Dan sementara mereka assemble together, kita sudah sangat kenal ini kata assemble together kan? Saat mereka berkumpul bersama-sama dengan Tuhan Yesus, atau di saat Tuhan Yesus sedang berkumpul bersama-sama dengan murid-muridnya, okay? Tuhan Yesus berkumpul bersama-sama dengan murid-muridnya. Lalu Tuhan Yesus memerintahkan mereka agar mereka jangan tinggalkan Yerusalem, artinya tetap tinggal di Yerusalem. Dan tunggu, ini kata tunggu, kan? Dan tunggu untuk janji daripada Bapa di Yerusalem. Nah, ini ya. Jadi ini kata tunggu ini. Jadi kalau di sini dia tunggu untuk buahnya, lalu di sini dia tunggu untuk yang dijanjikan yang dijanjikan untuk dikirim dari Bapa. Artinya yang dijanjikan untuk dikirim dari Bapa ini itu dilambangkan oleh buah. Itu dilambangkan oleh buah karena kita menunggu. Dan sebelum janjinya tiba, tentu saja mereka menerima hujan awal dan hujan akhir. Dan mereka harus tinggal di Yerusalem. Artinya dia punya instruksi sangat spesifik. Artinya kamu tunggu di tempat yang ditetapkan. Sampai janji itu kamu terima. Dan sekali lagi, sebelum kamu terima janjinya, harus menerima hujan awal dan hujan akhir. Oke. Di Yohanes 14 ayat 15 dan 16, kita lihat di sini. Katakan, kalau kamu mengasihi aku, peliharalah hukum-hukumku. Artinya ini sebab akibat. Nggak bisa hukum-hukumnya dipelihara kalau tidak memiliki kasih. Artinya hanya dengan memiliki kasih ini barulah hukum-hukumnya bisa dipelihara. Jadi sebab akibat. Dan kalau kamu memiliki kasih sehingga kamu kalau kamu memiliki kasih dan memelihara hukum-hukumku, Tuhan Yesus bilang, saya akan berdoa kepada Bapa dan Bapa akan memberikan kamu penghibur yang lain. Oke, jadi kita ulang lagi di Yohanes 14 ayat 15. Di Yohanes 14 ayat 15, Tuhan Yesus bilang, kalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti atau memelihara hukum-hukumku. Dan aku akan berdoa kepada Bapa dan Bapa akan memberikan kepada kamu penghibur yang lain atau Roh Kudus. Dan penghibur yang lain ini adalah janji yang dijanjikan akan diberikan oleh Bapa ke murid-murid di Yerusalem yang sedang menantikan atau menunggu janji ini. Kan? Ini dia, ini yang terjadi, kan? Dan yang dijanjikan adalah penghibur yang lain, atau kita tahu adalah Roh Kudus, kan, rohnya Kristus, yang adalah rohnya Bapa. Lalu tadi di kisah 1 ayat 4, kita sekarang ke kisah 1 ayat 8. Tetapi, nah make sure kita tahu cara bacanya ini. Jadi ada 2 version saya tulis ini, kan. Tetapi kamu akan menerima power, kuasa. Nah ini kita lanjutkan, kan.
Jadi tadi di kisah 1 ayat 4 dibilang kamu tunggu di Yerusalem untuk janjinya, lalu kamu akan terima kuasa. Waktu dibilang setelah itu, sebenarnya jangan baca setelah itu. Setelah yang mana Roh Kudus itu diberikan kepada kamu, kamu akan terima kuasa. Jadi bukan terima kuasa lalu terima Roh Kudus. No. Kamu akan terima kuasa setelah Roh itu datang kepadamu. Artinya waktu Roh Kudus datang, kamu akan terima power. Dan kamu akan menjadi saksi bagiku di Yerusalem, di Judea, di Samaria, dan di seluruh pelosok bumi. Ya, kita tahu dari dalam dan meluas keluar kan. Seperti kalau lempar batu di air, dia punya gelombang dari kecil dan membesar, meluas. Jadi kita lihat di sini bahwa kuasa Roh Kudus yaitu kuasa kan, yang diberikan kepada murid-murid ini. Tetapi kuasa ini diberikan kalau kamu mengasihi aku dan memelihara hukum-hukumku. Artinya dikatakan di sini, kalau kamu sudah memiliki kasih dan kamu memelihara hukum-hukumku, setelah itu kamu diberikan Roh Kudus. Tapi bukankah saya nggak bisa memelihara hukum Tuhan tanpa kuasa Roh Kudus? Itu dia kan. Jadi kalau kamu memiliki Roh Kudus, kamu akan terima Roh Kudus. Bagaimana? Bisa kan? Kalau kamu memiliki Roh Kudus dengan mengasihi aku, karena kita tahu Galatia 5 ayat 22, kasih adalah roh, buah daripada roh. Nanti kamu akan terima kuasa Roh Kudus. Kalau kita lihat versi yang lain, kamu akan terima kuasa waktu Roh Kudus akan datang kepada kamu. Okay? Jadi kita lihat di sini bahwa murid-murid tunggu sampai mereka terima Roh Kudus. Okay? Lalu pertanyaannya, sementara mereka tunggu, apa yang mereka lakukan agar mereka menerima Roh Kudus? Okay? Yang dijanjikan. Jadi mereka harus tunggu, tapi sementara mereka tunggu dan sebelum menerima, apa yang mereka lakukan? Itu pertanyaannya. Dan di sini janji diberikan. Di sini mereka diberikan yang dijanjikan. Yang dibilang kamu jangan tinggalkan Yerusalem. Artinya kuasa itu kamu terima di Yerusalem, baru kamu kabarkan di Yerusalem, Judea, Samaria, dan seluruh pelosok bumi. Artinya jangan tinggalkan Yerusalem. Harus tinggal di Yerusalem. Dan kisah 21 di sini. Di saat hari Pentecost sudah fully come artinya sudah digenapi. Dan kita tahu Pente itu artinya 50 kan. 50 setelah lambai dia punya buah sulung. Dan lambai buah sulung itu tanggal 16 bulan pertama. Dan dari lambai buah sulung itu dihitung sebagai hari pertama. Hitung seterusnya 50 dan 50 itu Pentecost dan kita tahu Pente adalah 50 karena Penta adalah 5. Artinya ini mereka punya tempat berkumpul di Yerusalem ini ditetapkan persis pada waktu mereka merayakan hari raya Feast Pentecost. Karena kita tahu di Imamat 23 di sini katakan ini adalah salah satu Feast of Weeks, Feast mingguan kan. Dan dicurahkannya persis pada saat mereka berkumpul bersama-sama di Yerusalem sebagaimana diperintahkan dan dicurahkannya pada saat hari Pentecost. Jadi enggak sehari sebelumnya, enggak sehari setelahnya atau di mana saja selain hari itu, tapi dicurahkannya pas pada waktunya. Pada waktunya. Itu artinya fully come. Fully come artinya persis 50 hari. Persis. Jadi Tuhan curahkannya pada waktu yang sudah ditetapkan. Lalu kisah 2 ayat 4, mereka semua dipenuhi. Mereka semua dipenuhi. Okay? Mereka semua dipenuhi dengan Roh Kudus. Sebagaimana janji yang dijanjikan menjadi kenyataan sekarang. Dan mereka mulai berbicara dan Roh Kuduslah yang berbicara untuk mereka kan. Kita tahu di Markus 13 ayat 11.
Jadi waktu mereka berbicara dan mereka mulai mengabarkan di Yerusalem, Yudea, Samaria, dan seluruh pelosok bumi, mulainya di Yerusalem, setiap hari Tuhan menambahkan anggota ke dalam kumpulan orang-orang ini yang berkumpul di hari Pentecost, memelihara feast, dan orang-orang yang Tuhan tambahkan ini orang-orang yang selamat, bukan orang-orang yang hilang. Artinya, untuk bergabung dengan gereja Kristus, itu adalah orang-orang yang selamat. Hanya orang-orang selamat yang berada dalam gereja Kristus. Itu dia kan. Dan inilah yang dijanjikan. Oke. Tapi belum terjawab apa yang mereka lakukan sebelum mereka menerima Roh Kudus di hari Pentakosta. Jadi saya mau ulang lagi tadi. Dan yang saya mau ulang ialah, yang saya mau tekankan tadi ialah kita harus menunggu untuk buah-buah. Kita harus menunggu untuk buah. Dan untuk menunggu buah itu sama dengan untuk menunggu Roh Kudus dicurahkan seperti di hari Pentakosta. Dan sementara saya menunggu itu, ada sesuatu yang saya harus lakukan. Ada sesuatu yang saya harus lakukan. Kan? Dan waktu di hari Pentakosta ini, saya terima power, dan power itu, kuasa itu, nampaknya digunakan untuk mengabarkan sehingga orang sekarang bergabung, mereka bergabung pada gereja, mereka bergabung dengan gereja Kristus kan, karena mereka adalah gereja, bukan bangunannya. Dan ini semua adalah orang-orang yang selamat. Oke, lanjut. Di Sakaria 10 ayat 1 dikatakan, tanyakanlah kepada Jehovah God hujan. Minta hujan. Jadi dibilang sini, mintalah pada Jehovah God hujan. Minta hujan. Tapi waktu dibilang minta hujan, mintanya di waktu hujan akhir. Artinya hujan akhir itu ada waktunya. Enggak seakan-akan, jadi bukan seakan-akan ya. Hujan itu enggak dicurahkan kapan saja karena ada waktunya. Hujan akhir ini dicurahkan ada waktunya. Karena dibilang in the time, di waktu hujan akhir dicurahkan. Artinya saya harus minta hujan itu, dan mintanya di waktunya. Artinya boleh dikatakan jangan minta kalau bukan waktunya. Di Pengkhotbah 3 ayat 1 dikatakan, untuk segala hal ada musimnya dan ada waktunya untuk semua itu. Artinya hujan awal ada waktunya, hujan akhir ada waktunya, dan semua itu ada musimnya dan ada waktunya. Oke. Dan kalau kita lihat di sini, di hari Pentekost, waktu mereka terima Roh Kudus, Tuhan curahkan Roh Kudus pada waktunya. Dan waktunya itu hari feast. Pada waktunya. Artinya kalau mereka nggak merayakan feast, mereka nggak akan terima Roh Kudus karena dicurahkannya di tempat tertentu dan mereka harus one accord baru dicurahkan pada waktunya. Ini fully come, pada waktunya. Dan pada waktunya persis 50 hari dari wave shift atau Tuhan Yesus punya kebangkitan. Dan ini benar-benar setelah Tuhan Yesus bangkit, setelah kayu salib, mereka rayakan feast. Jadi kita sudah tahu bahwa ini feast enggak dipakukan di kayu salib. Kalau feast pertama setelah Tuhan Yesus bangkit, mereka masih rayakan dan diberkati dengan Roh Kudus tanpa batas lagi. Artinya kalau mereka pakukan, mereka nggak akan terima Roh Kudus ini. Bagaimana kita sudah baca, kan? Oke. Jadi di waktunya, yaitu musim dan pada waktunya, itu adalah Tuhan punya waktu yang Tuhan sudah tetapkan untuk mencurahkan Roh Kudusnya atau hujannya. Okay? Atau dia punya hujan. Oke. Sekarang kita ke kutipan berikut. Bicara tentang Pentakost kan. Dikatakan di sini, tidak seorang pun di antara kita akan pernah menerima meterai Bapa di dahi kita tahu. Sementara karakter kita kedapatan 1 titik noda dosa. Kita nggak akan terima meterai Bapa. Kalau ada 1 titik noda dosa. Nah ini bukan ngomong tentang dosa. Ini bicara tentang
efek dosa, belum ngomong dosanya. Dan tanggung jawab kita lah untuk memperbaiki, tentu saja dengan kuasa Tuhan, cacat-cacat karakter ini, dan untuk membersihkan tubuh kita ini dari setiap pencemaran. Dan setelah saya sudah dibersihkan dari kotoran-kotoran ini, barulah latter rain pada waktunya, pada musimnya, pada waktu yang ditetapkan itu akan dicurahkan sebagaimana murid-murid menerima hujan awal di hari Pentecost. Jadi kita bisa lihat bahwa sebelum latter rain ini dicurahkan pada waktunya, enggak sembarangan waktu, kan, karena minta latter rainnya pada waktunya, ada pekerjaan yang harus dilakukan, yaitu memperbaiki, membersihkan, memurnikan jiwa kita dari setiap noda sehingga tidak kedapatan satu noda lagi. Itu pekerjaan yang harus dilakukan untuk setiap makhluk di dunia ini yang tertarik untuk selamat kalau mau terima hujan akhir ini. Sebagaimana murid-murid menerima hujan di hari yang sudah ditetapkan, yaitu hari Pentecost. Jadi ada pekerjaan yang dilakukan sebelum dicurahkannya. Dan pekerjaan yang dilakukan itu ialah untuk membersihkan jiwa kita dari semua noda dosa, baru dicurahkan latter rain. Artinya latter rain ini nggak akan dicurahkan kepada orang-orang yang masih kedapatan noda-noda dosa dalam karakter mereka. Jadi penting sekali untuk tahu apa itu dosa. Kalau saya sedang berdosa dan saya nggak pikir itu dosa, saya nggak akan pernah dimeteraikan. Makanya penting sekali untuk mengerti statutes dengan judgment, karena itu adalah prinsip-prinsip untuk menunjukkan apa itu dosa, sehingga saya tahu apa itu dosa. Tetapi kalau saya pikir saya nggak berdosa, sementara saya berdosa, saya tetap ada noda, saya tetap berdosa, dan saya nggak akan pernah menerima latter rain ini, yang tadi kita baca di kisah. Kita baca di kisah, saya nggak akan terima kuasa ini untuk bisa mengabarkan atau menjadi saksi bagi Kristus di sekitar saya dan di seluruh dunia. Nggak bisa. Nggak bisa. Nanti kita akan belajar. Kenapa saya butuhkan Roh Kudus ini untuk power, ya? Jadi kenapa saya butuhkan Roh Kudus ini untuk power? Oke, nanti kita akan lihat, oke? Jadi saya mau ulang lagi. Pertama, kita harus berkumpul. Kita harus membersihkan diri dari segala macam cemar dosa. Dan pada waktunya, artinya saya nggak bisa berusaha, saya nggak bisa mengerjakan, membersihkan dengan kuasa Tuhan noda-noda dosa itu setelah waktunya. Itu harus terjadi sebelum waktunya. Ini sama dengan gadis-gadis bodoh mau masuk pintu, tapi pintu sudah tertutup. Jadi pekerjaan ini nggak bisa dibilang, wah saya lakukan kapan saja. Enggak. Karena waktu latter rain itu ditetapkan kapannya, sehingga kalau saya tidak memenuhi semua syarat sebelum waktu latter rain dicurahkan, saya sudah ketinggalan kereta api yang nggak akan kembali lagi. Oke. Jadi kita lihat di sini bahwa ada pekerjaan yang harus dilakukan sebelum latter rain sebagaimana murid-murid di hari Pentecost, yaitu memperbaiki dan membersihkan, sekali lagi dengan kuasa Tuhan, bukan dengan usaha sendiri. Dan harus kedapatan tanpa noda. Artinya orang-orang yang terima latter rain ini adalah orang-orang yang dimeteraikan dengan meterai Bapa di dahi mereka. Karena nggak bisa terima meterai kalau masih ada noda. Dan kalau sudah nggak ada noda, baru terima latter rain. Artinya yang terima latter rain, yang mengabarkan Injil ini, sebagaimana di hari Pentecost dan seterusnya, adalah orang-orang yang sudah dimeteraikan. Oke. Jadi kita lihat di sini ada hujan. Di sini ada hujannya, the latter rain. Di sini ada hujan. Dan sebelumnya ada pekerjaan membersihkan.
Oke. Mari kita lihat pekerjaan membersihkannya. Oke. Waktu Kristus menghembuskan kepada murid-muridnya Roh Kudus. Oke, Roh Kudus. Nah, ada Roh Kudus ini. Oke, jadi mari kita lihat di Roh Kudus dihembuskan, Tuhan Yesus kan. Roh Kudus dihembuskan dari mulut Tuhan Yesus. Kita tahu Roh Kudus adalah nafas kan, kuasa, spirit, semua itu. Lalu dia bilang apa? Roh Kudus yang dicurahkan di Yohanes 20 ayat 22 adalah tetesan-tetesan sebelum hujan lebat di hari Pentakost. Wow. Tunggu. Tadi di hari Pentakost mereka terima Holy Ghost. Dan sebelum Pentakost untuk membersihkan jiwa dari segala noda harus terima Holy Ghost. Betul? Jadi kita bisa lihat bahwa di saat-saat sebelum Pentakost atau Lateran, saya terima tetesan dan tetesan itu adalah the Holy Ghost. Kan? The Holy Ghost. Dan setelah saya sudah bersih dari setiap cacat noda dosa, saya terima Lateran, dan Lateran itu adalah the Holy Ghost. The Holy Ghost. Artinya, pekerjaan membersihkan itu pekerjaan Roh Tuhan, dan tadi kita tahu kan yang di sini, yang pekerjaan kedua tadi yang Pentakost, untuk terima apa? Untuk terima power, kuasa. Artinya, pekerjaan Holy Ghost sebelum Pentakost ialah untuk apa? Untuk cleanse, untuk membersihkan. Lalu pekerjaan Holy Ghost ini setelah sudah bersih, untuk apa? Untuk memberikan power bagi yang sudah bersih. Oke? Bagi yang sudah bersih. Okay? Jadi urutannya, Tuhan Yesus bilang tinggal di Yerusalem. Dan di Yohanes 20 ayat 22 kan Tuhan Yesus menghembuskan nafasnya kan di sini. Dan menghembuskan nafasnya ini dia bilang terimalah Roh Kudus, dan Roh Kudus ini fungsinya untuk membersihkan murid-murid dari setiap noda dosa. Dan waktu sudah bersih persis di hari Pentakost, terimalah Roh Kudus yang tanpa batas sekarang, plentiful shower, bukan tetes lagi. Sekarang fungsinya untuk memberikan kuasa untuk menjadi saksi akan Kristus ke seluruh dunia. Artinya nggak bisa hari Pentakost itu terjadi kalau murid-muridnya masih penuh dengan cacat noda dosa. Artinya Roh Kudus itu diberikan secara terbatas, lalu kalau sudah menghasilkan pekerjaan Roh Kudus yang diberikan secara terbatas, akan diberikan Roh Kudus tanpa batas. Dan kita lihat kalau bicara cleanse, ya dibersihkan di sini untuk cleanse, few drops, tetesan-tetesan. Yesaya 36 ayat 25 dikatakan, dan aku akan memercik air bersih. Kita tahu air melambangkan Roh Kudus, atau berapa tetes dari semua kekotoranmu dan keberhalaanmu, saya akan cleanse kamu. Ini kata cleanse tadi. Di 5 T2 14, saya akan bersihkan kamu, saya akan cleanse kamu kan. Ini dia. Saya akan cleanse. Tapi tadi pekerjaan cleanse itu namanya apa? Few drops, beberapa tetes. Sementara Pentecost, Lateran ialah bukan tetes lagi, tapi dicurahkan dengan penuh. Bukan dipercik lagi, satu embernya dikosongkan langsung. Dan ini adalah apa? Tetesan-tetesan adalah kayak percikan. Di Efesus 5 ayat 26 dia bilang, orang-orang yang di-cleanse. Cleanse artinya di-sanctify. Nah, apa arti sanctify? Sanctify ialah dipisahkan dari yang kotor. Untuk digunakan untuk hal-hal kekudusan. Okay? Sebagaimana hari Sabat itu dikuduskan juga. Artinya, saya dibersihkan, tapi nggak bisa dibersihkan kalau masih di dalam becek atau lumpur. Artinya,
saya harus keluar dari lumpur dulu, baru dibersihkan. Sanctify itu artinya dipisahkan untuk dibersihkan oleh firman, yaitu roh. Tapi roh ini diberikan secara apa? Secara few drops. Tetesan. Karena fungsinya untuk membersihkan. Nah, mari kita lihat ayat. Mari kita ke Alkitab. Okay. Kita membuka Alkitab. Lalu kita mau lihat ayat Alkitab. Oke. Okay. Mari kita ke 2 Korintus 6. 2 Korintus 6. Oke. Sini dia. Janganlah kamu mempersatukan diri dengan orang yang tidak percaya, dengan orang yang unrighteous, dengan kegelapan, dengan Baal, dengan yang tidak percaya. Apa hubungannya Ka'bah Bapa dengan berhala-berhala? Lalu bilang apa? Oleh sebab itu, keluarlah dari antara mereka. Berpisahlah. Ini pekerjaan sanctification, sanctify. Kan? Lalu dibilang apa? Jangan jamah yang kotor. Kenapa? Karena kamu sekarang mau di-cleanse, mau dibersihkan dari yang kotor. Tapi sebelum dibersihkan dari yang kotor, kamu harus memisahkan diri dulu dari yang kotor. Ini yang tadi kita baca kan? Ini yang kita baca tadi. Ini dia. Jadi dikatakan di sini, kamu terima Roh Kudus secara terbatas, atau sprinkle, dipercik dan tetesan-tetesan untuk dibersihkan. Tapi kalau dibersihkan harus memisahkan diri dari yang kotor supaya menjadi bersih untuk dicuci. Kayak mobil dicuci di tempat yang bersih kan, dengan air yang bersih. Nggak bisa mobil masih di dalam lumpur, lalu dalam lumpurnya disemprot air, dia akan tambah becek. Artinya tetesan-tetesan yang terjadi sebelum lateran sebagaimana hari Pentekost ialah, atau Roh Kudus yang diberikan secara terbatas itu diberikan untuk memperbaiki dan membersihkan dari semua titik noda dosa. Dan orang yang sudah bersih, dia akan menerima Roh Kudus tanpa batas untuk memberikan power untuk menjadi saksi bagi Kristus di seluruh dunia. Baik. Efesus 5 ayat 27. Kalau kamu sudah bersih ya, kalau kamu sudah bersih, kamu sudah memisahkan diri, kamu menerima tetesan atau percikan Roh Kudus yang membersihkan kamu, yang mana membersihkan kamu karena kamu sudah memisahkan diri dari yang kotor. Sekarang kamu bisa menjadi gereja yang mulia. Kita tahu mulia adalah tidak berdosa, karena Roma 3:23, orang yang berdosa sudah kehilangan kemuliaan. Kan? Lalu dibilang apa? Tidak ada noda dosa. Ini kan. Jadi ini Roh Kudus yang diberikan secara tertetes dengan dipercik ini, fungsinya untuk membersihkan sehingga sekarang tidak ada tetes. Dan kalau tidak ada tetes artinya, tidak ada noda. Dan kalau tidak ada noda artinya sekarang sudah siap untuk terima latter rain sebagaimana murid-murid menerima latter rain di hari Pentecost pada waktunya kan. Dan wrinkle, tidak ada kerut, kusut, dan menjadi holy. Ini kan holy. Holy. Dibilang kan, Keluaran 20:8, pelihara hari Sabat untuk menguduskannya. Tapi Desire of Ages bilang, nggak bisa saya kuduskan hari Sabat. Kecuali saya sendiri sudah kudus. Hanya orang yang kudus yang bisa memelihara kekudusan hari Sabat. Artinya menjadi gereja yang mulia, tidak bercacat, bernoda, tidak berkerut, kudus, dan tidak ada cemar satupun dalam karakternya. Ini yang akan terima latter rain. Sebagaimana murid-murid terima latter rain di hari Pentekost. Lalu dikatakan seterusnya, sampai kita semua menjadi satu. Satu ya. Bukankah murid-murid di hari Pentekost apa? Satu. One accord. Dan kita semua memiliki pengetahuan tentang anak Bapa dan menjadi orang-orang yang sempurna karakternya. Dan kita punya ukurannya seperti measure, ukuran, dan stature, dan fullness daripada Kristus. Artinya saya bertumbuh menjadi persis seperti
Kristus karakternya. Itu penuh. Itu penuh. Jadi itulah yang terjadi kalau sebelum latter rain kita terima hujan untuk membersihkan kita. Dan setelah itu dicurahkan hujan untuk memberikan power. Hujan yang diberikan kepada power, hujan yang diberikan yang memberikan power itu adalah yang diberikan kepada orang-orang yang sudah satu. Seperti di hari Pentecost. All one accord. Dan sudah sama measure stature dengan fullness of Christ. Kita tahu fullness of Christ adalah fullness of God. Kan kita tahu God is above all, in all, through all. Kan? Itu dia. Dan Tuhan Yesus kuasa Bapa dalam Kristus, kepenuhannya. Dan kepenuhan Kristusnya menjadi bagian kita juga. Itu baru Bapa dalam Kristus sepenuhnya dan dalam gerejanya sepenuhnya. Itu hari Pentekost. Itu hasil dibersihkan oleh percikan atau tetesan sebelum latter rain. Dan di latter rain ini hanya diberikan kuasa untuk menjadi saksi. Oke, sekarang kita kembali ke Kisah 2 ayat 4. Dikatakan di sini, dan mereka dipenuhi. Lihat ya, dipenuhi dengan Roh Kudus. Ini ya. Di hari Pentekost mereka dipenuhi, filled. Lihat di sini. Dan mereka fullness, penuh. Di sini dipenuhi dengan Roh Kristus, dipenuhi dengan kuasa Bapa berada dalam Kristus. Penuh. Menjadi satu. Di Yohanes 17, Tuhan bilang, sekiranya kamu menjadi satu dengan yang lain, sebagaimana aku pun dengan Bapa adalah satu. Itu fullness of God. Oke. Sekarang kita lihat ini. Kita lihat di kutipan Early Writings 85 dikatakan, and at that time pada waktu itu, the latter rain, kita tahu latter rain kan, akan datang. Untuk apa latter rain datang? Untuk give power, untuk memberikan power. Nah, mari kita lihat tadi. Latter rain fungsinya untuk power kan? Kita lihat di buku Kisah. Jadi harus mundur sedikit dulu. Akan terima power kan tadi dikatakan? Oke. Cari dulu di mana dia. Buku Kisah. Kelewatan kayaknya. Oh, ini dia, sorry. Oke. Ini kan, dia bilang, kamu akan terima power. Ini powernya. Waktu Roh Kudus datang kan. Untuk kabarkan Injil. Dan sekarang di akhir zaman, untuk kabarkan apa? Kabar malaikat ketiga. Ini risk power. Artinya power itu hanya diterima kalau kita nggak ada cacat noda dosa. Kalau sudah terima tetesan hujan, lalu tetesan hujan itu kita benefitnya dengan dibersihkan dari setiap cacat dosa, baru waktu kita sudah tanpa noda dosa, baru terima kuasa Roh Kudus seperti hari Pentekost, lalu penginjilannya akan mencakup seluruh pelosok bumi. Oke, jadi kita lanjut lagi. Jadi, mari kita lanjut di sini, bahwa mereka semua dipenuhi dengan Roh Kudus, dan dipenuhi ini, mereka terima kuasa daripada suara nyaring malaikat ketiga. Dan mempersiapkan umat Tuhan untuk berdiri di waktu 7 kutuk atau 7 laknat dicurahkan di Daniel 12 ayat 1 sampai Tuhan datang. Itu powernya. Itu kuasa yang sangat supernatural. Oke? Nah, mari lihat sekarang. Jadi pertanyaannya. Ini pertanyaannya. Artinya jangan kabarkan kalau belum terima kuasa latter rain. Apakah gitu? Jangan kabarkan apa-apa. Apakah itu pekabarannya? Artinya sebelum ada pekabaran, sebelum ada latter rain, apakah nggak boleh kabarkan apa-apa? Mari kita baca. Karena dibilang setelah kamu terima baru menjadi saksi.
Oke, kita baca selanjutnya. Kita baca di manuskrip release 9291 paragraf pertama. Kebenaran untuk masa kini, pekabaran malaikat ketiga, perlu dikabarkan dengan suara yang nyaring. Suara nyaring artinya kuasanya bertambah-tambah. Nah, kalau dibilang kuasa give power, tapi kuasanya itu bertambah-tambah. Dan kita tahu Roh Kudus adalah power, kan? Roh Kudus itu power, sama dengan Ibrani 1:2 kan? The word of his power. Jadi kalau kita terima Roh Kudus, itu terima power. Mau dalam bentuk tetesan atau tanpa batas, itu tetap terima power. Karena Roh Kudus namanya Roh Tuhan itu power. Nggak bisa terima Roh Kudus lalu nggak ada powernya. Artinya powernya kalau secara percik atau tetes nggak sebanding dicurahkan sepenuhnya. Betul? Artinya kalau dibilang powernya akan bertambah-tambah, artinya apa? Artinya di saat saya sudah terima itu, sudah mulai mengabarkan sesuai dengan apa yang saya sudah terima, tapi powernya akan bertambah-tambah. Powernya akan bertambah-tambah. Lalu dikatakan sini, pekabaran untuk masa kini terdiri dari pekabaran malaikat ketiga, kedua, dan pertama. Jadi pekabaran malaikat ketiga yang akan dikabarkan ini adalah pekabaran apa? Pekabaran malaikat ketiga, pekabaran malaikat kedua, pekabaran malaikat pertama. Karena dibilang this the messages, plural atau apa, jamak ya, jamak. Artinya, pertanyaannya, kalau saya mau kabarkan pekabaran malaikat ketiga, nggak bisa saya kabarkan ketiga tanpa satu dan dua. Tanpa satu dan dua. Kita sudah tahu satu apa? Fear God, worship God. Tadinya saya harus tahu God itu cuma satu. Jadi pengertian tentang God harus nggak salah untuk bilang orang worship God. Lalu pekabaran malaikat kedua apa? Kalau kamu nggak worship satu God ini, kamu harus keluar dari situ karena itu Babylon. Jadi pekabaran ini terdiri dari panggil umat Tuhan keluar dari Babylon. Itu pekabaran malaikat ketiga yang terdiri dari 1, 2, 3. Jadi nggak bisa kita kabarkan pekabaran malaikat, tapi nggak bilang bahwa ini organisasi ini sudah Babylon. Itu bukan pekabaran malaikat ketiga. Nggak bisa. Nggak bisa pekabaran ini dikabarkan tanpa malaikat kedua. Dan malaikat kedua itu harus tunjukkan dosa Babylon dan bilang sudah menjadi Babylon dan sudah menjadi Babylon jatuh dan sudah panggil umat Tuhan keluar. Itu pekabaran malaikat pertama, kedua, dan ketiga. Dan ketiga lah, jangan terima tanda binatang. Tentu saja lebih luas dari itu, tapi ini hanya dia punya ringkasan kan. Jadi nggak bisa pekabaran ini dikabarkan kalau kita nggak bilang bahwa organisasi sudah Babylon dan umat Tuhan harus dipanggil keluar. Itu bukan pekabaran malaikat ketiga. Kan? Dan dikatakan pekabaran ini lah pekabaran kita, pekerjaan kita. Dan kita berdiri sebagai remnant, sisa umat Tuhan di akhir zaman untuk mengumandangkan kebenaran yang akan swell. Swell itu artinya membengkak. Membengkak artinya tambah lama tambah keras. Nah, kapan mulai powernya? Well, kapan saja mulai terima Roh Kudusnya. Di saat terima Roh Kudus, di situ mulai terima, tapi belum keras. Belum seluruh dunia, belum semua lihat pekabarannya, belum semua dengar pekabarannya. Mungkin masih di kita punya lingkungan kecil lah. Tapi tambah lama, tambah meluas kan, tambah lama gelombangnya tambah meluas sehingga satu kali kelak seluruh pelosok dunia akan mendengarnya. Ini dia. Karena penting sekali untuk terima Roh Kudus untuk paling kurang sudah mulai mengabarkan. Walaupun dia punya intensitas belum sebagaimana kalau sudah 100% penuh. Kita lihat di Joel 2 ayat 23. Katakan bersukacitalah di Children of Zion, anak-anak Zion. Kita tahu Children of Zion itu adalah gereja Kristus.
Yerusalem surga ya, bukan Yerusalem di dunia. Bersukacitalah dalam Jehovah God, karena dia telah memberikan hujan awal dan moderately, ini kan, dia bilang ini, dia sudah memberikan hujan awal moderately. Nah, apa artinya moderately? Moderately artinya enggak penuh. Moderasi, kalau nggak salah bahasa Indonesia-nya. Mungkin enggak ya. Moderate. Kan? Kayak medium. Artinya kata lain moderately apa? A few drops. Atau apa? Sprinkle. Jadi hujan awal diberikan secara terbatas. Enggak dituangkan sepenuhnya. Dipercik atau tetesan kan? Moderately. Lalu dia terus ini. Lalu dia akan menyebabkan untuk turun hujan awal dan hujan akhir di bulan pertama. Nah, kita tahu ya. Kita tahu bulan pertama itu apa? Bulan pertama itu kita lihat ada apa yang terjadi di bulan pertama. Mari kita lihat di sini lah. Apa yang terjadi di bulan pertama? Nah, saya bilang saja lah. Nggak apa-apa, nanti kita baca aja, sorry. Jadi hujan awal itu moderately. Dan kita sudah baca tadi, yang moderately apa? Fungsi moderately adalah untuk cleanse, sanctify, wash. Untuk membersihkan. Artinya hujan awal fungsinya untuk membersihkan, hujan akhir fungsinya untuk memberikan kuasa di mana orang ini sudah dijamin nggak akan berdosa lagi. Untuk jadi saksi ke seluruh dunia kan. Itu dia. Jadi murid-murid mereka terima hujan awal dan sebelum mereka terima hujan akhir di Pentakosta, kita tahu apa pekerjaan mereka. Pasti pekerjaan mereka saling membersihkan masing-masing punya noda dosa sebelum sepenuhnya roh Tuhan itu dicurahkan pada 50 hari dari hari kebangkitan Tuhan Yesus atau Pentakosta. Itu dia. Oke. Jadi kita katakan sini, dia akan berikan hujan awal moderately. Atau saya mau taruh ini karena warnanya gini kan tadi. Oops. Dia akan memberikan hujan awal moderately dan dia akan berikan hujan light rain first month. Nanti kita akan lihat first month. Kita tahu di first month itu dari tanggal 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 kan. Ada 8 hari feast. Hari pertama adalah Passover, hari kedua adalah unleavened bread sampai hari ke-8. Lalu hari ketiganya itu wave sheaf atau first fruit. Kan? Itu bulan pertama. Lalu katakan di sini, mintalah kepada Tuhan hujan pada waktunya, itu hujan akhir pada waktunya. Dan hujan akhir kita tahu waktunya persis Pentecost. Nah kita tahu bahwa bulan pertama itu, kalau bulan pertama dengan catatan ini kalender Ibrani ya, bukan kalender Gregorian. Hujan kalau di sini dia punya musim semi itu 3 bulan. Maret, April, Mei. March, April, Mei. Jadi 3 bulan. Bulan pertama, bulan kedua, bulan ketiga itu musim semi. Lalu 4, 5, 6 musim panas. 7, 8, 9 musim gugur. 10, 11, 12. Tadi saya bilangnya apa ya? Pokoknya sorry ini udah hitung Gregorian lagi kan. Jadi 1, 2, 3 itu March, April, May. Dan kita tahu bahwa Pentakosta itu masih masuk di musim pertama. Jadi di musim pertama itu, di bulan pertama itu termasuk Pentakosta karena Pentakosta itu masih kena 3 bulan pertama dan 3 bulan pertama itulah musim semi. Oke. Dikatakan bahwa Tuhan akan berikan hujan awal ya, moderately, yaitu enggak sepenuhnya, atau yang tadi kita baca few drops atau sprinkle, tetesan atau percik yang fungsinya untuk digunakan untuk membersihkan. Kuasa Tuhan yang digunakan, yang dimanfaatkan untuk membersihkan. Setelah itu, setelah sudah kedapatan tanpa noda, kuasa Tuhan yang diberikan tanpa batas, Roh Kudus itu, yang dilambangkan hujan, sekarang diberikan untuk empower
untuk ke seluruh dunia mengabarkannya. Jadi dia swell into loud cry, okay? Swell atau increasing power. Namanya terima Crodus sudah ada power, tapi dari terbatas sampai tanpa batas. Oke, jadi kita baca di sini TM Testimony Minister Gospel Workers halaman 506 paragraf pertama katakan, mintalah kepada Tuhan hujan pada waktu hujan akhir. Lalu dikatakan di timur hujan awal itu dicurahkannya di saat orang menabur bibit. Dan fungsinya ialah untuk akar-akarnya keluar dari bibitnya. Itu fungsi hujan awal dalam kenyataannya. Oke, jadi kita lihat di sini bahwa di TM 506 hujan awal dicurahkan pada saat bibit atau benih ditabur di dalam tanah, lalu hujan itu untuk membuat dia punya benih mulai germinate atau mulai keluar dia punya akar ya. Dan setelah itu hujan akhir dicurahkan sudah di akhir daripada musim itu dan fungsinya untuk mematangkan siap untuk dipanen dengan sabit. Jadi kita bisa lihat bahwa hujan awal dan hujan akhir fungsinya berbeda. Kita tahu tadi di Yakobus 5 ayat 7 yang ditunggu adalah buah. Yang ditunggu adalah buah. Jadi hujan awal tidak menghasilkan buah. Yang menghasilkan buah yang siap dipanen adalah hujan awal itu akhirnya menghasilkan buah. Tapi hujan awal sendiri nggak cukup untuk buahnya dipanen. Tapi yang membuat buahnya siap dipanen ialah hujan akhir. Karena dia mematangkan buahnya siap untuk disabit. Lalu Tuhan menggunakan alam ini punya ilustrasi dari alam untuk melambangkan pekerjaan Roh Kudus. Pekerjaan Roh Kudus juga begitu. Makanya digunakan hujan karena hujan itu kerjaannya mengilustrasikan pekerjaan Roh Kudus. Sebagaimana hujan jatuh pada awalnya untuk menyebabkan benih itu untuk berakar, lalu untuk mematangkan siap untuk dipanen, demikian juga Roh Kudus pekerjaannya dari satu tahap ke tahap yang lain, proses pertumbuhan spiritualnya. Dan kita tahu, Roh Kudus pada awalnya diberikannya dengan terbatas atau dipercik atau ditetes jadi ditetes kan terus sampai dia sudah cukup besar dan kuat lalu sudah mantap lalu diberikan hujan akhir itu boleh dikatakan hujan terakhir untuk meteraikan semuanya selesai oke. Itu dia untuk dipanen. Dan pematangan daripada buah ini melambangkan selesailah pekerjaan grace Roh Kudus dalam jiwa ini selesai. Dengan kuasa daripada Roh Kudus, image atau citra Bapa dan Anak di Kejadian 1:26 disempurnakan. Dan dengan sepenuhnya manusia sudah ditransform ke dalam likeness-nya Kristus. Kita tahu 1:26 ada likeness yang kita belajar kemarin kan. Jadi pekerjaan Roh Kudus ini dari awal hujan awal dan hujan akhir ini sebenarnya pekerjaan untuk mengembalikan image-nya manusia yang sudah rusak disebabkan oleh dosa. Ini pekerjaannya. Dan di saat dia punya image sudah memantulkan 100% image daripada Bapa dan Anak, di situ mulai dipanen. Okay? Dan kalau kita bilang tentang likeness ya, ini kata likeness kan. Kemarin kita baca kan, ini kata likeness. Pada awalnya manusia diciptakan dalam likeness-nya God. Dan likeness ini terdiri dari karakter, form, dan feature. Kan? Belajar. Jadi nature-nya, bentuknya, dia punya bagian tubuhnya dan karakternya itu likeness. Jadi likeness itu rupa karakternya, rupa bentuknya, rupa dia punya
tangan, kepala, rambut, kaki, dan sebagainya. Semuanya dikembalikan sempurna. Karena kita tahu ada orang yang formnya sudah hancur, feature-nya sudah nggak lengkap, dan tentu saja karakternya bukan main tidak memantulkan Bapa. Itu semua pekerjaan Roh Kudus untuk mengembalikan. Sebagaimana Roh Kudus yang menciptakan, Tuhan menciptakan dengan kuasa Roh Kudusnya Adam yang likeness-nya, karakter form dengan feature-nya sama dengan mereka, hal yang sama, kuasa roh yang sama, kuasa rohnya Bapa dan Anak yang adalah nafas, kuasa, firman. Itu semua yang menciptakan kembali manusia dalam tahapnya. Tahap demi tahap. Kan? Tahap demi tahap. Kan? Jadi kita bisa lihat bahwa kita punya tubuh ini akan menjadi tubuh yang glorious tanpa dosa. Yang tubuh yang bisa busuk ini menjadi tubuh yang tidak bisa busuk dan menjadi sangat indah. Semua cacat-cacat dan semua deformities ya. Deform artinya merubah formnya, ditinggalkan, dikubur dan diperbaiki dengan makan buah pohon kehidupan, di mana orang itu akan bertumbuh menjadi sebagaimana mereka diciptakannya. Kita tahu manusia yang diangkat di awan-awan enggak langsung menjadi tinggi seperti Adam. Jadi kalau saya pendek, Adam tinggi, saya tetap pendek, Adam tinggi waktu naik di awan-awan. Tapi dengan makan buah pohon kehidupan, saya akan bertumbuh menjadi setinggi maksimalnya yang Tuhan sudah tetapkan sebagaimana saya tingginya. Jadi penting nggak untuk makan buah kehidupan nanti? Penting sekali. Yang lain ditinggalkan dikubur. Baik. Oke, kita lihat di sini bahwa buah pohon kehidupan ini memiliki kuasa yang supernatural. Tentu saja Tuhan yang tempatkan atau Tuhan yang buat itu menjadi begitu kan. Untuk makan buah ini untuk hidup selama-lamanya. Dan buah ini adalah antidote. Artinya buah ini adalah dia punya, kalau kamu makan kamu nggak bisa mati. Antidote. Kayak kalau racun, apa yang membuat racunnya netral gitu. Dan dia punya buah ialah untuk mempertahankan. Dia punya daun-daun mempertahankan kehidupan kekal itu. Oke, jadi kita bisa lihat bahwa pekerjaan Roh Kuduslah yang menciptakan Adam dan Hawa sesuai dengan image dengan likeness. Pekerjaan Roh Kudus juga lah yang sama, yang mengembalikan image dengan likeness daripada Adam dan Hawa dan keturunannya. Jadi, tapi pekerjaannya di manusia berdosa ada tahap awal dan tahap akhir. Hujan awal dan hujan akhir. Hujan awal itu untuk membersihkan, memperbaiki, dan membuat tanpa noda, tanpa semua itu. Yang satu hanya diberikan kuasa dalam kebersihan itu untuk bisa berdiri time of trouble-nya Daniel 12:1. Dan sebelum itu untuk mengabarkan dengan power yang sempurna ke seluruh pelosok dunia. Oke, kita lanjut lagi. Hujan akhir ini yang mematangkan panen bumi ini melambangkan pekerjaan grace yang mempersiapkan gereja untuk kedatangan Tuhan Yesus kedua kali. Tapi kecuali orang itu menerima hujan awal, nggak ada kehidupan dalam orang itu. Artinya nggak bisa saya lalai hujan awal lalu mau terima hujan akhir. Atau nggak bisa saya masih penuh dengan noda dosa lalu harapkan terima hujan akhir. Nggak bisa. Karena hujan akhir itu hanya diberikan kepada orang yang tak bernoda. Harus terima hujan awal untuk bereskan noda. Baru waktu tanpa noda, baru terima hujan akhir. Jangan pikir berdoa untuk hujan akhir. Tapi belum terima hujan awal. Artinya noda-noda nggak dibersihkan dengan akhir. Nggak bisa saya berdoa.
Dan kita nggak bisa berdoa-berdoa kalau nggak belajar Alkitab. Karena firman Tuhan itu roh Tuhan. Walaupun firman Tuhan itu bukan yang tercatat ya, itu mengungkapkan apa yang tidak kelihatan. Yang tercatat itu mengungkapkan apa yang tidak kelihatan. Artinya orang hanya mau berdoa-berdoa, lalu harap tiba-tiba dirubahkan. Padahal proses perubahan itulah proses saya tidak layani daging dengan kuasa Tuhan. Saya tidak melakukan apa yang daging inginkan untuk lakukan dengan belajar firman Tuhan. Firman Tuhan itulah roh Tuhan. Yohanes 6:63, perkataan yang aku ucapkan adalah roh. Artinya kalau saya nggak belajar firman Tuhan, saya nggak terima hujan walaupun saya berdoa sampai robek dia punya celana, nggak pernah akan terima hujan. Karena hujan itu dalam bentuk belajar firman Tuhan. Bukan cuma berdoa-berdoa, lalu nggak pernah membuka Alkitab. Okay? Jadi kecuali saya sudah terima hujan awal, saya nggak ada kehidupan. Dan nggak akan ada yang berakar. Dan kalau nggak berakar, artinya waktu ditiup angin jatuh. Kecuali hujan awal telah melakukan pekerjaannya, hujan akhir tidak akan menyempurnakan tanaman yang nggak pernah tumbuh. Atau kalau saya nggak pernah terima kuasa roh Tuhan untuk bisa hidup tanpa dosa, nggak bisa saya dimeteraikan dalam dosa. Karena dikatakan kamu nggak bisa dimeteraikan kalau ada noda. Artinya orang yang dimeteraikan adalah orang yang tak bernoda. Jadi penting sekali sekarang untuk kita mempelajari firman Tuhan. Karena hujan itu bukan sesuatu yang saya nggak tahu dalam bentuk apa. Karena orang nggak belajar Alkitab. Kalau belajar pun nggak serius. Dan berdoa seakan-akan mau terima hujan. Kita akan baca apa hujan. Oke, mari kita baca apa hujan. Mari kita lihat apa itu hujan. Yang banyak mau terima tapi nggak akan terima kalau mereka nggak tahu apa itu hujan. Oke, mari kita ke Ulangan 32. Apa sih hujan? Ayat 1 dikatakan, pasanglah telinga, oh langit, aku akan berbicara. Dengarlah, oh bumi, perkataan-perkataan mulutku. Oke, perkataan. Jangan lupa ya, dibilang perkataan. Perkataan-perkataan mulutku. Oke, ke Yohanes dulu. Yohanes 6 ayat 63. Apa perkataan-perkataan mulutku? Yohanes 6:63. Katakan, perkataan-perkataan yang aku ucapkan adalah roh dan kehidupan. Roh dan kehidupan. Artinya kalau dibilang pasang telinga, dengar perkataanku, artinya dengar perkataan sama dengan Tuhan mau berikan rohnya. Kalau dibilang apa? Doktrinku yang keluar dari mulutku, dia menetes seperti hujan. Hujan kecil, hujan lebat. Artinya nggak ada gunanya berdoa-berdoa untuk terima hujan kalau nggak buka Alkitab dan belajar. Nggak akan dapat itu. Nggak akan dapat. Nggak akan terima. Oke, lalu dikatakan ini. Pertama, dia punya blade. Blade itu kayak dia punya, apa ya bahasa Indonesia? Dia punya bentuk daun lah. Kayak dia punya corn. Corn itu jagung, kayak dia punya daun. Lalu dia punya ear. Dia punya bulir-bulir. Lalu the full corn and ear. Lalu penuhlah dia punya bulir-bulir jagung itu. Matang kan? Dan harus selalu ada pertumbuhan tanpa hentinya. Artinya karakter saya harus tambah lama tambah mirip yang sempurna. Artinya nggak bisa sudah puas, nggak bisa oke saya tahu ini diam-diam aja, lalu nggak gali lagi. Sehingga waktu orang lain sudah pengetahuan bertambah-tambah, saya bilang kenapa begitu? Bukankah kita sudah tahu semuanya? Enggak, kita harus maju terus. Dan bisa saja yang dulu ada kesalahan harus diperbaiki. Tapi kalau saya sudah puas dengan ini dan bisa saja ada yang salah, lalu ada pelajaran yang lain dan beda dari yang saya pikir benar tapi salah, saya akan bilang, loh kenapa udah beda? Bukankah harus maju terus? Banyak yang harus dipelajari, banyak yang harus diperbaiki. Ronald bilang. Artinya harus maju terus. Karena harus terima hujan awal terus sampai akhir. Nggak bisa belajar sekali lalu tiba-tiba yang akhir. Kadang-kadang pada umumnya nggak tahu juga awal dan akhir itu apa.
Dan nggak tahu juga dalam bentuk firman Tuhan. Seakan-akan berdoa tiba-tiba dipenuhi Roh Kudus. Bukan begitu, saudara-saudara. Umat Tuhan binasa karena nggak berpengetahuan. Jadi harus ada pertumbuhan. Artinya saya harus belajar firman Tuhan. Saya harus dengan kuasa Tuhan mempraktekkan firman Tuhan. Lalu Tuhan berikan lagi. Apa gunanya saya minta tambah makanan kalau di piring nggak dihabisin? Untuk apa mau kasih tambahan kalau belum habis? Tambah itu kalau sudah habis. Saya boleh dapat lagi. Kasih habis dulu yang di piring kan. Artinya Tuhan nggak akan kasih lagi. Kalau yang di piring nggak dipegang atau disentuh sama sekali. Kalau firman Tuhan yang diberikan nggak menjadi kenyataan hidup, kenapa mau berikan lagi? Artinya harus ada pertumbuhan. Dan pertumbuhan itu hasil menggunakan, memanfaatkan apa yang sudah terima, lalu dikasih lagi. Seperti bayi makannya sedikit. Tapi tambah lama tambah banyak. Lalu kalau sudah mulai besar, tambah banyak lagi. Jadi orang dewasa bukan main banyaknya. Karena digunakan apa yang dimakan untuk bertumbuh. Dan tubuh yang bertumbuh membutuhkan makanan yang lebih banyak. Untuk bisa tetap mempertahankan pertumbuhannya. Jadi keluarnya akar-akar dan keluarlah, mulai bertunaslah daripada benih itu adalah awal. Awal kita tahu kan, the beginning. Kata lain beginning apa? First. First. Atau former kan? Former atau apa? Early. Early kan? Early rain kan? Beginning. Early. Spiritual life. Dan harus bertumbuh terus. Bagaimana tanaman harus bertumbuh terus. Kita bisa lihat. Nggak ada tanaman yang tetap kerdil terus. Antara dia bertumbuh atau mati. Pertumbuhannya nggak kedengaran dan nggak kelihatan. Tapi bertumbuh terus. Artinya harus belajar terus. Harus terima hujan terus. Jangan harap terima hujan sudah kelar. No. Hujannya aja bukan hujan. Firman Tuhan yang dipelajari. Dihidupkan. Lalu tambah lagi. Gali lagi. Hidupkan lagi. Terima terus untuk gali lagi. Nggak pernah tanaman berhenti. Nggak pernah tanaman vakansi sementara pertumbuhannya terjadi. Nggak pernah dibilang, saya boleh nggak istirahat 1 minggu dulu, mau vakansi dulu. Nggak, mati dia. Demikian juga umat Tuhan. Dikatakan apa? Give us our daily bread. Berikanlah roti setiap hari. Bukan sekali-sekali. Sekali-sekali itu nggak ada pertumbuhan. Kalau tanaman bilang, saya ke tanaman. Kenapa kamu nggak ada buahnya? Oh, saya vakansi 1 bulan. Kapan saya terima buahnya, Dan? Ya tunggulah. Oh, kalau sudah musim salju bagaimana mau hasilnya? Well, artinya nggak ada buah. Kenapa? Karena saya nggak setiap hari bertumbuh. Karena nggak setiap hari saya isi dengan firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu hujan. Firman Tuhan itu hujan. Karena orang nggak tahu firman Tuhan hujan, mereka pikir tanpa firman Tuhan bisa dihujani. Karena mereka nggak tahu bahwa firman Tuhan itulah hujan. Hujan awal dan sampai sempurna. Kan? Dan kalau kita mengikuti kehendak Bapa, selalu kita maju, selalu kita bertumbuh. Kan? Dan sementara kita punya kesempatan berlipat ganda, kita punya pengalaman pun tambah luas. Pengetahuan kita pun bertambah-tambah. Kita akan menjadi kuat dan bertanggung jawab dan menjadi dewasa sesuai dengan apa yang kita sudah terima. Anak-anak jangan harap memakan makanan yang harus dikunyah. Jangan pikir juga bahwa orang dewasa cuma makan makanan puding terus kan. Itu kuncinya. Artinya bisa makan makanan yang keras. Ini. Jadi sekali lagi, kita harus dihujani setiap hari. Harus setiap hari dihujani. Supaya akarnya keluar, berakar, kasih nutrisi, matahari, hujan, kita trim, kita semua tanamannya di care setiap hari. Bayangkan kalau ke kebun beberapa hari kemudian ke situ, kasihan banget tanamannya. Kayak nggak diperhatikan. Tahu nggak tanaman itu
Kalau diperhatikan saya bisa lihat. Kalau diperhatikan ya, di trim yang kuningnya dan ini, dia mantap sekali hidupnya. Kalau dibiarin bukan main. Kalian perhatikan nggak itu? Walaupun kita nggak bisa bilang tanaman ada perasaan, tapi seakan-akan tanaman ada perasaan. Karena lebih kita care, kita pegang, kita ini semua itu, kayaknya dia suka sekali diperhatikan. Nah, jadi kalau saya nggak dikunjungi firman Tuhan setiap hari, ya seperti tanaman yang sekali seminggu dilihat lah, betul? Itu dia. Bisa? Oke. Jadi kita akan menjadi kuat dan bertumbuh terus sampai siap dipanen. Karena sudah terima latren. Banyak gagal untuk menerima hujan awal. Artinya banyak gagal untuk memperbaiki cacat karakter. Mereka tidak menerima semua benefit yang Tuhan sudah siapkan bagi mereka. Lalu mereka harap untuk terima hujan akhir untuk menutup kekurangan mereka dalam penerimaan hujan awal. Artinya ini gini ya, nggak bisa saya tombok semua di hujan akhir semua kelalaian saya di awal. Bukan begitu cara kerjanya. Bukan begitu. Saya hanya bisa terima hujan awal di musim awal dan hanya hujan akhir di musim akhir. Nggak bisa ditombok di hujan akhir semua kelalaian awal. Begitu deh. Lalu mereka harapkan, karena saya nggak terima hujan awal, mudah-mudahan di dua lipat gandakanlah di hujan akhir. Lalu mereka buka hati mereka untuk terima hujan akhir dengan bonus-bonus awal yang mereka lalai terima dulu. Mereka membuat satu kesalahan yang sangat besar. Harusnya kita bertumbuh terus. Jadi kayak gini. Seperti gini contohnya. Ada bayi yang bilang, saya nggak mau makan sebagai bayi. Lalu ibunya bilang, kapan dan kamu makan? Nanti kalau saya sudah besar, kasih makanan bayi dan dewasa sekaligus. Pertanyaannya, kapan kamu jadi besarnya? Artinya, kalau saya nggak terima hujan awal, kapan kamu jadi besarnya untuk terima hujan akhir kalau yang awal nggak pernah menghasilkan pertumbuhan dalam kehidupan kerohanianmu? Lalu kita terus lihat di sini. Di hujan awal, kita harus mengosongkan hati kita dan membersihkan dari semua cacat dosa. 5T214 ini. Kan fungsi percik dan fungsi tetes kan? Yaitu dikosongkan atau dibersihkan dari yang kotor untuk Roh Kudus berdiam dengan cara tetesan. Dengan pengakuan dosa, dengan tinggalkan dosa, dengan berdoa sungguh-sungguh dan pengabdian diri untuk Tuhan, kita sedang mempersiapkan hujan akhir seperti murid-murid terima di hari Pentekost. Artinya, fungsi daripada awal apa? Membersihkan, mengosongkan, pengakuan dosa, tinggalkan dosa, dan tidak lakukan lagi. Kalau saya masih penuh dengan dosa, masih kotor, nggak ngakui dosa, masih kunjungi dosa yang lampau, dan jarang berdoa dengan sungguh-sungguh, dan setengah-setengah abdi kepada Tuhan, jangan harap saya terima latter rain. Jangan harap. Dan pekerjaan yang sama seperti hari Pentekost, tapi lebih lagi harus dilakukan sekarang. Kita nggak boleh lalai untuk terima roh Tuhan yang dilambangkan oleh hujan awal. Hanya mereka yang hidup sesuai dengan terang yang mereka telah terima di hujan awal akan terima terang yang lebih besar. Kecuali kita setiap hari maju dan menghidupkan dan memantulkan karakter Kristus sesuai dengan terang yang kita terima, waktu roh Tuhan di lateran dicurahkan, kita tidak akan tahu dan kita tidak akan menerima sementara orang-orang di sekitar kita sedang dibasahi dengan kuyup karena mereka setia dalam pertumbuhan karakter mereka. Sebagaimana murid-murid menunggu dipenuhinya janji Roh Kudus, mereka merendahkan diri,
dengan bertobat dan mengakui ketidakpercayaan mereka. Ini pekerjaan kita sekarang sebelum lateran ini dicurahkan tanpa batas. Dan ini hanya bisa terjadi kalau kita bersama-sama seperti murid-murid di waktu-waktu gathering dan assemblies dan benar-benar belajar apa itu dosa. Dan kalau saya sadar, oh itu dosa ya. Saya akui, saya bertobat, dan dengan kuasa Tuhan, saya tidak melakukan lagi. Itu pekerjaan roh Tuhan pada awalnya. Tapi kalau saya nggak mau ditegur akan dosanya, kapan dosanya mau diperbaiki? Bagaimana saya mau dibersihkan kalau saya bilang saya nggak kotor? Dan saya nggak suka dibilang saya kotor. Dan selalu saya hanya menggunakan alasan itu bahwa saya nggak suka dibilang kotor, sehingga saya cari tempat di mana saya nggak dibilang kotor. Kapan bersihnya? Dan kalau nggak pernah bersih, ngapain berdoa untuk terima latter rain kalau nggak akan terima? Lalu apa yang terjadi? Mereka mengingat kembali bagaimana mereka waktu dengan Tuhan Yesus dan bagaimana mereka salah mengerti sekali ini memperbaiki yang salah. Mereka bilang, kalau kita bisa hidup lagi dengan Tuhan Yesus, kita akan beda. Karena kita sudah ngerti sekarang apa yang dia bilang. Tapi sementara dia di sini, bukan main kita nggak ngertinya. Dan bukan main berkatnya yang kita nggak terima, karena kita nggak ngerti ajaran-ajarannya. Sekarang kita ngerti, tapi udah nggak ada oknumnya. Tapi rohnya Kristus sekarang berdiam dalam mereka. Mereka merenungkan kemurniannya, kehidupan Tuhan Yesus, sehingga nggak ada pekerjaan yang terlalu sukar lagi, yang terlalu besar untuk dikorbankan setelah mereka merenungkan bukan main dan Tuhan Yesus punya kehidupan itu. Bukan main kita tidak kenal dia waktu dia di bumi. Ini fungsinya untuk mereka together before the decree. Supaya mereka bisa lebih menghargai. Bukan main, mereka butuhkan kehadirannya melalui rohnya yang dijanjikan. Itu fungsinya gather together before the decree. Murid-murid berdoa dan dengan sungguh-sungguh mereka berdoa untuk bisa pantas. Mereka kabarkan pekabaran-pekabaran dan menuntun orang berdosa kepada Kristus dengan menerima roh ini. Semua perbedaan doktrin dan pribadi disingkirkan. Ini hujan tetes. Semua keinginan ambisi untuk menjadi nomor satu disingkirkan. Ini hujan tetes. Ini former rain. Mereka came close together. One accord. Tambah lama tambah satu mereka dalam Christian fellowship. Mereka tambah lama tambah dekat satu dengan lain. Mereka tambah lama tambah dekat dengan Bapa di surga. Itu fungsi daripada gather together untuk terima latter rain. Seperti murid-murid terima di hari Pentecost. Bukan main mereka sedihnya, di mana mereka nggak ngerti itu waktu guru mereka di bumi. Mereka mengenang kembali, bukan main indahnya pekabarannya. Kita aja kurang ngerti karena penuh dengan ide bahwa dia mau dirikan dia punya kerajaan di bumi ini. Hari-hari persiapan adalah hari-hari untuk menyelidiki hati masing-masing. Murid-murid sangat membutuhkan kebutuhan spiritual. Dan mereka menginginkan roh Tuhan untuk membuat mereka siap untuk melakukan pekerjaan yang Tuhan sudah percayakan. Barulah mereka bisa mengharapkan untuk terima kuasa dari roh Kristus yang sudah dijanjikan akan dikirim oleh Bapa. Ini pekerjaan early rain untuk mempersiapkan latter rain. Lihat di sini. Lihat di sini ya. Berani sekali orang-orang mengajarkan bahwa buku Wahyu atau buku nubuatan ini adalah misteri dan nggak bisa dimengerti. Bagaimana mereka bisa bilang ini misteri? Ini adalah buku misteri, inilah pembukaan misteri. Buku Wahyu itu adalah misteri terbuka, bukan misteri. Nah, misteri itu Babylon. Wahyu bukan Babylon. Untuk mempelajari buku Wahyu,
itu ada hubungannya dengan nubuatan-nubuatan Daniel. Dan Daniel dan Wahyu adalah terdiri dari instruksi-instruksi yang penting yang diberikan Bapa kepada manusia mengenai peristiwa-peristiwa yang terjadi sebelum tutup sejarah dunia ini, GC 594. Dan kita tahu, ada pekerjaan persiapan juga waktu kita lihat tanda-tandanya. Lalu dikatakan ya, sejarah-sejarah dunia. Lalu kita lanjut lagi, The Great Controversy. Paragraf berikutnya. Kepada Yohanes terbuka kepada dia peristiwa yang dalam dan sangat thrilling lah. Yang sangat menarik untuk dipelajari dalam pengalaman gereja Kristus. Dia melihat posisi, bahaya, konflik, dan akhirnya diluputkanlah umat Tuhan ini. John menulis pekabaran-pekabaran penutupan yang akan mematangkan, tunggu dulu. Di buku Wahyu, pekabaran yang mematangkan apa? Latter rain. Artinya, bisa nggak saya terima latter rain kalau saya bilang nggak penting untuk belajar nubuatan? Nggak penting itu nubuatan. Sementara nubuatan yang ditulis Yohanes dan Daniel ini adalah pekabaran yang mematangkan untuk panen. Coba yang kita tahu bahwa ada orang yang bilang, well, yang penting kita cuma tahu ada satu God. Nggak penting itu nubuatan. Tunggu dulu. Yang satu God yang kamu percaya itu kasih nubuatan untuk kamu dimatangkan. Artinya kamu nggak kenal satu God-nya kalau kamu tolak kabaran nubuatan yang satu God berikan kepada kamu. Jadi nggak cukup untuk tahu satu God, bilang satu God, tapi tolak pekabaran yang mematangkan dari satu God itu. Jadi topik-topik yang sangat penting ini diungkapkan pada dia, khususnya gereja di akhir zaman. Agar mereka bisa berpaling dari kesalahan ke kebenaran dan diinstruksikan mengenai bahaya dan konflik di hadapan mereka. Artinya, buku Wahyu membuka bahaya-bahaya akhir zaman di mana kita bisa mempersiapkan diri untuk menghadapinya. Dan dimatangkan siap untuk dimeteraikan dan dipanen. Buku Wahyu dan Daniel, kata lainnya nubuatan. Di akhir zaman ini, banyak orang bilang nggak penting belajar nubuatan. Artinya nggak penting untuk terima hujan akhir. Dalam simbol-simbol, topik-topik yang sangat penting ini dipersembahkan kepada Yohanes. Lalu dia lihat apa? Dia lihat bahwa umat Tuhan harus sangat mengerti tentang bahaya dan konflik yang mereka harus hadapi. Nah, kalau penting untuk mengerti, itu dengan belajar buku Daniel dan Wahyu kan? Jadi untuk bisa menghadapi perils dengan konflik, kita dan mempersiapkan untuk terima hujan akhir, kita harus mempersiapkan hujan awal. Artinya hujan awal itulah yang membuat kita siap untuk menghadapi bahaya dan konflik akhir zaman. Karena itulah yang mempersiapkan kita untuk terima hujan untuk mematangkan atau hujan akhir. Dalam bentuk apa? Pekabaran. Nubuatan. Nubuatan adalah doktrin. Nubuatan adalah hujan. Nubuatan adalah hujan. Oke, mari lihat ya. Tuhan menuntut dari umatnya dulu kala 3 kali bertemu. Dan 3 kali ini dalam 1 tahun mereka harus bertemu. Tidak tahu. Pertemuan itu adalah di Passover, Unleavened Bread, Feast of Weeks. Jadi Unleavened Bread itu musim pertama atau bulan pertama. Feast of Weeks itu Pentecost. Dan Feast of Tabernacle itu bulan ke-7. Jadi itu 3-nya ya. Ini melambangkan 1, Unleavened Bread. Ini melambangkan 2, Pentecost. Ini melambangkan 3. Karena berurutan harinya artinya mereka datangnya untuk 8 hari. Lalu mereka kembali lagi untuk Pentecost. Lalu mereka kembali lagi untuk bulan ke-7. Itu 3 kalinya. Oke. Dan mereka dulu itu dilakukan. Oke, mari kita lihat 3-nya. Yang pertama, daripada 3 ini, Passover, Unleavened Bread. Yang mulainya di bulan Abib atau Nisan. Bulan pertama daripada kalender Yahudi. Dan untuk kita di Gregorian, itu bulan Maret
akhir Maret dan awal April. Dan itu terjadi pada musimnya. Artinya musim kan? Pada musimnya. Untuk semua itu ada apa tadi kita baca? Di Pengkhotbah 31 ada musim dan ada waktunya. Jadi ini feast ini dirayakan pada musimnya. Musim bulan pertama, lalu di sekitar bulan ketiga, lalu bulan ketujuh. Itu musim-musimnya kan? Musim spring dengan musim autumn atau fall. Kita lihat sini, musim pertama Passover Unleavened Bread, first spring. Lalu second itu spring Pentecost, masih termasuk ujung spring. Lalu yang ketiga adalah apa? Autumn, fall, trumpet, atonement, tabernacles. Jadi dulu umat Tuhan diperintahkan untuk ketemu 3 kali per tahun untuk worship. Dan inilah Holy Convocation. Ini bahasa Imamat 23, feast ini. Imamat 23 bilang, inilah feastnya Tuhan yang kamu akan proclaim sebagai Holy Convocation. Ini feast 3 kali setahun. Lalu dikatakan gini, melalui mereka punya persekutuan satu dengan lain dalam pertemuan kudus ini, mereka dikuatkan hubungan mereka dengan God dan dengan satu dengan lain. Tunggu. Hubungan dengan satu dengan lain dengan God diperkuat waktu kita feast. Bukankah kita baca tadi itu? Mari kita lihat, di mana kita baca tadi? Bahwa hubungan kita diperkuat satu dengan lain. Okay. Mana dia? Okay. Sejauh mana tadi kita mundurnya kali? Tapi kalian ingat kan? Saya nggak ingat lagi persis di mana. Kita punya hubungan dengan satu dengan lain. Dan dengan God diperkuat. Dan di mana hubungan itu diperkuat? Di feast, waktu kita ketemu feast. Jadi murid-murid kan mereka sedang feast together kan, sama-sama berkumpul. Lalu di hari Pentecost apa yang terjadi? Bam, langsung dicurahkan Roh Kudus. Lateran. Oke. Kalau kalian masih ingat tadi kan? Jadi mereka punya hubungan satu dengan lain dengan God diperkuat sementara mereka sedang Holy Convocation ini. Lalu dikatakan di sini, di pertemuan Holy Convocation ini yang di ke Yerusalemnya 3 kali setahun untuk merayakan feast-feast ini pertemuan ini sangat penting untuk kehidupan kerohanian umat Tuhan. Nah, kalau dipakukan artinya nggak penting dong kehidupan kerohanian kita kan? Dan kita bisa merenungkan akan hal-hal surgawi yang nggak kelihatan. Lalu dikatakan ini, di Holy Convocation ini kita butuhkan sekarang. Kalau umat Israel dulu membutuhkannya, kita sekarang membutuhkannya sekarang. Lalu dibilang apa? Sementara kita sedang menghadapi akhir zaman punya perils dengan konflik. Tunggu dulu. Artinya apakah belajar Wahyu dan Daniel itu penting untuk kita bisa menghadapi peril dengan konflik? Dan Wahyu dan Daniel itu sama dengan kita feast together dan renungkan firman Tuhan, belajar firman Tuhan, dan itu mempersiapkan kita untuk peril dan konflik. Inilah hujan awalnya. Belajar nubuatan, belajar semua doktrin yang Tuhan bukakan, itu hujan awal untuk menjadi orang yang dewasa dalam segala hal, lalu di-cap, ditutup dengan hujan akhir, siap untuk dilepas. Masuk Daniel 12:1. Betapa kita membutuhkannya sekarang ini, feast-feast ini. Sebagaimana mereka dulu membutuhkannya. Betapa orang dunia membutuhkan terang, hasil kita gather together. Mempersiapkan untuk kita punya Daniel 12:1. Tidak ada waktunya kita bisa buang apa yang Tuhan berikan pada awalnya. Artinya karena Tuhan sudah berikan, jangan buang. Kita gunakan terus. Berkat yang terima di hujan awal, kita butuhkan sampai akhirnya, jangan buang. Tapi nggak cukup. Kita harus bertumbuh. Walaupun sudah terima pada awal, kita harus bertumbuh setiap langkah. Kita gunakan yang awal untuk bertumbuh, kita gunakan semua yang kita terima untuk bertumbuh sampai lateran. Lalu barulah pekerjaan itu bisa disempurnakan. Jadi ini yang kita butuhkan. Dan yang kita butuhkannya sekarang kapan? Di saat kita assemble together. Sudah bisa lihat bahwa setan serang ini feast, gather together. Dia bilang dipakukan sehingga umat Tuhan nggak lakukan lagi. Dan dengan umat Tuhan tidak melakukan lagi,
bagaimana kita mau terima latter rain kalau kita tidak melakukan hal-hal di mana kita terima early rain? Bagaimana kita bisa terima hujan dengan catatan nggak ada noda kalau hujan yang membersihkan noda kita pakukan di kayu salib? Ini dia. Jadi sikap kita untuk menerima hujan awal dan hujan akhir ini bisa menentukan kita hilang selama-lamanya. Karena kita nggak ngerti, umat Tuhan dibinasakan karena nggak ngerti. Apa sih hujan awal? Apa sih hujan akhir? Apa? Bisa sudah pakukan itu. Hujan awal ya berdoa aja lah minta hujan pasti diterima. Nggak pernah buka Alkitab, nggak perlu belajar nubuatan. Yang penting udah tahu ini, tahu itu. Umat Tuhan binasa karena nggak tahu apa-apa. Nggak tahu apa-apa. Mintalah Tuhan pada waktunya hujan, pada waktunya, pada waktu hujan akhir. Artinya semua itu ada waktunya. Jangan harap di musim hujan akan terima hujan kalau saya nggak minta. Jadi walaupun musim hujan, kalau saya nggak minta, saya nggak akan terima juga. Manusia harus kerjasama untuk terima hujan. Oke, manusia harus kerjasama. Artinya nggak bisa saya cuma minta hujan, lalu saya nggak bikin bagian saya. Bagian saya apa? Belajar nubuatan, berkumpul sama-sama, gather together, forsake not assembling together, especially when you see the day approaching. Ibrani 10:25 kan. Jadi di saat kita lihat akhir zaman, itu dibilang jangan kamu lalai bertemu sama-sama. Ini bukan digunakan nominal dulu, digunakan, oh kamu harus ke gereja. Nomor 1, bangunan bukan gereja, orangnya gereja. Nomor 2, ayat itu ialah untuk assemble feast, bukan untuk masuk bangunan yang dibilang gereja. Jadi kita harus ada kerjasama. Kerjasamanya ialah saya harus menempatkan diri saya di mana dan pada waktunya Tuhan curahkan. Kalau saya nggak lakukan itu, nggak lakukan bagian saya, walaupun sedang hujan, saya nggak akan terima. Dan kalau saya tolak feast, padahal di saat-saat feast lah Tuhan curahkannya, kapan saya terimanya? Nggak ada kerjasama. Lalu katakan sini, kita harus improve setiap kesempatan untuk menempatkan diri kita di mana Tuhan curahkan hujan itu. Curahkannya di mana? Di mana kita berkumpul bersama-sama. Where 2 or 3 are gathered in my name. Di mana 2 atau 3 orang, itulah gereja Kristus. Kalau roh Tuhan berdiam di situ. Upper Luke 3:15. Jadi kita harus improve, kita harus memperbaiki kesempatan kita untuk menempatkan diri kita di mana hujan sedang dicurahkan. Jangan lupa, hujan itu dalam bentuk doktrin, kabaran, nubuatan. Semua doktrin Alkitab kita pelajari. Nggak bisa ada yang kita tolak. Kalau memang benar, kalau salah, tolak. Kalau terima, kalau benar, terima. Lalu dikatakan, di mana itu? Di mana 2, 3 gather together dalam namaku, di situ aku berada. Di pertemuan gereja seperti di camp meetings, lalu di assemblies daripada di rumah, karena rumah gereja itu gerejanya di rumah gerejanya, benar kan? Artinya orangnya di rumahnya, artinya gereja rumah, artinya orangnya yaitu gerejanya berada di dalam rumahnya. Rumahnya bukan gerejanya, rumahnya ini menampung gerejanya. Sebagaimana kita sudah belajar, know ye not that ye are the temple of God. Dan semua saat di mana saya bekerja untuk menolong orang selamat dengan memberikan kebenaran adalah di mana Tuhan telah tetapkan kesempatan-kesempatan untuk mencurahkan hujan awal dan hujan akhir. Di mana? Di assemblies. Assemblies. Dan kita tahu, kalau bicara assemblies, kata lain assemblies apa? Feast. Feast. Jadi di feast lah. Waktu kita rayakan feast, tahunan, mingguan, bulanan, disitulah Tuhan curahkannya. Itu Tuhan punya
tempat yang sudah ditetapkan di situ. Artinya kalau saya tolak itu assemblies, saya nggak akan terima apa yang Tuhan sudah janjikan. Lihat sini kan. Fungsi daripada hujan awal ialah untuk mengeluarkan akar. Dan di ujungnya, di ujung musim, artinya awal musim dan ujung musim. Di ujung musim ialah untuk mematangkan. Ada musimnya. Lihat kan? Ini ada musim, assemblies, pada musimnya. Jadi kita lihat ya, Wahyu 14 ayat 6-16. Kabaran malaikat pertama. Kabaran malaikat kedua. Kabaran malaikat ketiga. Lalu apa? Panen. Atau sabit. Jadi pekabaran malaikat pertama, pertumbuhan di Markus tadi kan, pertumbuhan pertama. Malaikat kedua, pertumbuhan kedua. Malaikat ketiga, pertumbuhan yang terakhir. Nah, terakhir, lalu panen. Ini dia. Ini tiganya. 3 tahap, lalu panen kan? Yang kita baca tadi. Dan ini semua terjadinya di mana? Terjadinya waktu kita feast. Dan feast itu ada harian juga kan, namanya daily sacrifice. Daily. Dan diganti sebagai apa? Evening dengan morning worship. Setiap hari, setiap minggu, setiap bulan, dan tahunan. Situ. Belajar nubuatan. Belajar semua yang Tuhan ungkapkan. Dan hidupkan semua yang Tuhan ungkapkan supaya Tuhan berikan lagi. Artinya makan di piringnya supaya bisa tambah. Jangan minta tambah kalau belum habis apa yang sudah dihidangkan. Sama juga dengan firman Tuhan. Kalau nggak diolah, Tuhan nggak akan tambahkan lagi. Biarpun saya sudah tumpuk dia punya buku-buku dengan segala macam itu, saya nggak ngerti. Karena tumpukan pertama saya nggak makan, nggak ngerti, nggak kunyah, nggak hidupkan. Nah, ini dia ya, ini season, lihat ini. Jadi bilang ya, season assemblies. Di sini Tuhan curahkan hujan awal, hujan akhir. Pada seasonnya, assembly season, ini dia. Imamat 23. Ini adalah feast Tuhan yang dirayakan pada dia punya season. Ini season. Dan pada seasonnya dia curahkan apa? Hujan awal dan hujan akhir. Dan di seasonnya ada season apa? Season feast. Dan seasonnya ditentukan oleh bulan. Artinya bulan pertama hari ke-14, hari ke-15 sampai 21. Hitung 50 hari dari hari kebangkitan, lalu bulan ke-7, hari pertama, bulan ke-7, hari ke-10, bulan ke-7, hari ke-15 sampai 21 tambah 1 hari 22. Ada 3 macam bulan. Bulan pertama, lalu berikutnya jatuhnya di bulan ketiga, lalu berikutnya jatuh ke bulan ke-7. Dan inilah musim-musimnya, di mana Tuhan curahkan hujan awal dan hujan akhir. Apakah bisa lihat? Kita lihat di sini. Yohanes 8 ayat 30. Tuhan Yesus berfirman. Perkataan ini artinya waktu Tuhan Yesus berfirman itu sama dengan apa? Ya curahkan Roh Kudus. Lalu banyak orang percaya. Banyak orang terima Roh Kudus. Orang percaya kan? Mereka percaya. Oke. Mereka percaya. Jadi Tuhan curahkan Roh Kudus. Ini these words kita tahu Roh Kudus kan? Firman Tuhan Roh Kudus. Jadi kalau pengertian Roh Kudus sudah salah semua. Curahkan Roh Kudus. Okay. Dan banyak orang percaya, orang terima Roh Kudus. Lalu Tuhan bilang apa? Bagi kamu yang sudah terima hujan awal, kamu harus apa? Continue dalam firman-Ku. Karena lebih kamu continue, kamu akan diberikan lagi. Dan kamu akan tahu kebenaran, dan kebenaran akan membebaskan kamu dari dosa. Artinya, saya harus belajar setiap hari, setiap minggu, setiap bulan, setiap tahun. Namanya ada nafas, saya belajar. Di akhir zaman, orang yang belajar banyak itu adalah orang-orang yang fanatik namanya. Tapi Noh itu namanya fanatik, dan dialah dengan keluarganya yang selamat. Orang yang dibilang fanatik lah yang di Bahtera, yang gak tenggelam di air bah. Lalu Yohanes 16, 12 dan 13, dia bilang, saya masih banyak lagi yang saya mau katakan, tapi kamu gak sanggup, sehingga saya hanya mau ucapkan apa yang kamu sanggup, hujan awal.
Namun waktu roh Tuhan datang, dia akan menuntun kamu ke semua kebenaran sehingga kamu tahu semuanya. Kan? Artinya, kamu harus continue terus. Jangan pernah berhenti. Belajar terus. Jangan pikir, oh Wahyu 3:17, oh saya udah tahu semuanya. Sehingga kalau ada tambahan, itu salah itu. Nah, itu salah, bagaimana salah? Kamu pikir yang kamu sudah tahu itu sudah segala-galanya, nggak perlu tambah lagi. Sehingga kalau ada pengetahuan bertambah, kamu bilang salah? Nggak bisa. Kita harus maju terus. Hujan awal adalah fungsinya untuk membersihkan dari noda dosa. Dan kita belajarnya kita together. Sekarang melalui Zoom. Itulah kita punya assemblies. Kita assemblies, one mind. Kita belajar nubuatan, kita belajar righteousness by faith, kita belajar tentang apa saja yang Tuhan ungkapkan, kita pelajari. Kita belajar tentang feast, statutes, judgment. Kita belajar apa yang Tuhan ungkapkan, belajar. Karena kalau Tuhan ungkapkan yang baru, artinya itu buktinya bahwa kita sudah hidupkan apa yang tua. Karena Tuhan gak akan ungkapkan yang baru kalau yang tua masih di dalam laci kita simpan dari dulu kala.